Sahabat LC, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar sahabat semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari LC. Dan share video ini agar sahabat semua bisa mendapatkan manfaat dan keberkahan dari video ini. Dan jangan lupa follow akun Instagram LC di @lcmedia.id dan Facebook Lembaga Studi Islam. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Para sahabat LC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan mengkaji satu tema yang sangat penting sekali untuk kita ketahui, yaitu berkata lemah lembut terhadap kedua orang tua. Tidak diragukan lagi bahwa setiap muslim wajib memenuhi hak-hak kedua orang tua. Setiap muslim wajib berbakti kepada kedua orang tua. Dan setiap muslim haram hukumnya durhaka kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala telah menggandengkan perintah untuk mentauhidkannya dan beribadah hanya kepadanya dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah mewajibkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ayat ini mengisyaratkan bahwa hak-hak orang tua sangat besar sekali terhadap anak-anaknya. Wajib bagi setiap anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala juga menggandengkan perintah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perintah bersyukur kepada kedua orang tua. Di dalam surat Luqman ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, anishkurli wa liwalidayka wa ilayyal masir. Anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Hendaknya engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersyukur kepada kedua orang tuamu. Nah, ini isyarat bahwa seorang anak wajib untuk mensyukuri kebaikan-kebaikan kedua orang tuanya. Kedua orang tua adalah sebab zahir terlahirnya seorang anak ke muka bumi ini. Orang tua adalah perantara keberadaan seorang anak di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan betapa beratnya orang tua dalam mengurus anak-anaknya. Terkhusus seorang ibu yang mengandung
anaknya dalam keadaan susah payah dan juga melahirkan dalam keadaan susah payah. Ketika melahirkan anaknya, sang ibu menghadapi kematian dengan rasa sakit yang tak terperikan. Sangat besar harapan baginya agar sang anak tetap hidup dan ia rela berkorban jika ia harus meregang nyawa. Inilah gambaran betapa beratnya pengorbanan seorang ibu agar anaknya tetap bertahan hidup di dunia ini. Ketika sang anak terlahir, rasa sakit yang ia rasakan seakan-akan hilang. Dipeluknya sang anak dengan penuh rasa kasih sayang, dan ia berharap kepada sang anak bahwa sang anak kelak akan berbakti kepadanya. Ketika sang anak telah terlahir ke muka bumi ini, sang ibu sibuk mengurus anaknya dengan sebaik-baik pengurusan. Makanannya adalah susu sang ibu. Rumahnya adalah pangkuan sang ibu, dan kendaraannya adalah kedua tangan dan kedua kaki sang ibu. Seringkali sang ibu rela menahan lapar agar sang anak bisa makan. Tidak jarang sang ibu rela untuk tidak tidur agar sang anak nyenyak di dalam tidurnya. Dan tidak jarang juga sang ibu merasakan sakit agar sang anak terus mendapatkan kesehatan. Inilah sekelumit dari kebaikan-kebaikan sang ibu yang harus disyukuri oleh sang anak. Tak kalah dari sang ibu, sangat besar perjuangan sang ayah. Ia rela untuk berlelah-lelah, ia rela untuk pergi pagi pulang malam. Ia rela kehujanan, kepanasan. Ia rela tidak hujan agar sang anak mendapatkan kebahagiaannya. Sulit bagi kita untuk melukiskan betapa besarnya perjuangan ayah dan ibu dalam membesarkan anak-anaknya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kita agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua, agar kita bersyukur kepada kedua orang tua kita. Para pendengar LC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sejenak kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala dan merenunginya agar kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma wakhfid lahumā janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghira. Yang artinya, dan Rabbmu telah mewajibkan, memerintahkan agar engkau jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka. Ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Robku, rahmatilah mereka keduanya. Sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku ketika kecil. Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24.
Mari kita lihat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan firman-Nya, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana." Dan Rabb-Mu mewajibkan agar engkau tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah beribadah hanya kepada Allah dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ayat ini menunjukkan bahwa berbakti, berbuat baik, memenuhi hak-hak orang tua merupakan bentuk kelaziman dari pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya siapa yang mengagungkan Allah, siapa yang taat kepada Allah, maka wajib baginya untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Siapa yang durhaka kepada orang tua, maka sama saja dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada orang tua bisa dengan perkataan, bisa dengan perbuatan, dan juga bisa dengan harta kita. Ya, berbuat baik kepada orang tua dengan ucapan yang lemah lembut, tidak membentak mereka, tidak berkata kasar kepada mereka, berkata kepada mereka dengan perkataan yang menyenangkan hati mereka. Ini diantara bentuk berbuat baik dengan ucapan. Berbuat baik kepada kedua orang tua dengan perbuatan. Di antaranya yaitu dengan membantu pekerjaan mereka, meringankan beban-beban mereka, meringankan urusan-urusan mereka, tidak mempersulit ya urusan mereka, membopong mereka ketika mereka sudah tua renta, mendudukkan mereka ketika mereka ingin duduk, membantu mereka bangun dari pembaringan, memberikan mereka makan, memberikan mereka minuman, menyuapi mereka, memandikan mereka, bahkan dalam hal ya mensucikan diri mereka dari buang air besar ataupun buang air kecil. Selain dengan ucapan dan perbuatan, kita bisa berbuat baik kepada kedua orang tua dengan harta kita. Berikanlah mereka nafkah sesuai dengan kemampuan kita. Berikanlah nafkah yang terbaik untuk kedua orang tua. Nafkah berupa makanan, berupa minuman, berupa pakaian, bahkan berikan mereka tempat tinggal jika kita memang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberikan yang terbaik kepada kedua orang tua. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhuma." Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan kau katakan kepada mereka ah, dan jangan engkau berkata kasar, jangan engkau menghardik mereka, jangan engkau membentak mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala betul-betul mewasiatkan kepada para anak agar menjaga dan memperhatikan dengan sebaik-baiknya hak-hak orang tua. Terlebih lagi jika orang tuanya sudah lanjut usia dan berada dalam penjagaan sang anak, tinggal bersama sang anak. Wajib bagi sang anak untuk berkata lemah lembut. Diharamkan bagi sang anak untuk berkata ah. Haram bagi seorang anak berkata kasar kepada kedua orang tua. Janganlah seorang anak mengatakan ah ketika ia mendengar ada kata-kata yang tidak mengenakan di hati. Tahanlah kekesalan kita di dalam hati kita. Jangan kita ungkapkan kekesalan kita kepada orang tua. Berkata lemah lembut, tidak berkata kasar.
bisa menjadi sebab ya seseorang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law 'alimallahu azza wa jalla syai'an minal 'uquq adna min la haramahu. Falya'malil 'aqu ma syaa fala yadkhulal jannah. Wal ya'malil baru ma syaa ayya'mala fala yadkhulan nar." Jika seandainya Allah mengetahui ada bentuk durhaka yang lebih rendah daripada perkataan maka pasti Allah akan mengharamkannya. Ya. Maka silakan anak yang durhaka berbuat semaunya, maka ia tidak akan masuk surga. Dan silakan anak yang berbakti kepada orang tua berbuat semaunya, ia tidak akan masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Ad-Dailam. Ya, artinya seorang anak yang durhaka, ya, jika ia terus dalam kedurhakaannya, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Dan seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan ia terus dalam kebaktiannya kepada orang tua, ketaatannya kepada Allah, maka pasti ia akan masuk ke dalam surga. Ia tidak akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perhatikan, di sini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kita perkataan Ini adalah perkataan yang mungkin kita anggap remeh. Ya. Jika seandainya perkataan saja diharamkan, bagaimana jika seandainya seorang anak berbuat buruk kepada orang tua lebih dari itu? Bagaimana jika seandainya seorang anak membentak kedua orang tuanya? Bagaimana jika seorang anak menyakiti orang tuanya secara fisik, memukul kedua orang tuanya, menendang kedua orang tuanya, hingga seorang orang tuanya menangis, hingga orang tuanya bersedih, pasti ini lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, mengapa perkataan yang mungkin dianggap remeh oleh sebagian orang, ini amat sangat buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jawaban yang pertama, perkataan ini sama saja bentuk pengingkaran seorang anak terhadap kebaikan-kebaikan orang tuanya. Selain itu, perkataan ini merupakan bentuk pelanggaran atas larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita menganggap ini hanya satu kata sepele. Jangan. Karena ini langsung dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya siapa yang melakukan itu sungguh dia telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Agung, Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah memberikan nikmat-nikmat kita. Semua larangan Allah Subhanahu wa taala harus dijauhi dengan sejauh-jauhnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul lahuma qaulan karima. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita wajibnya bagi kita untuk berbakti kepada orang tua, dan kita dilarang untuk berkata kasar, dilarang bagi kita untuk berkata kepada orang tua, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk berkata kepada orang tua dengan perkataan yang mulia. Wa qul lahuma qaulan karima. Katakan pada mereka dengan perkataan yang mulia. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlemah lembut kepada kedua orang tua. Berlemah lembut dalam perkataan kepada orang tua ini merupakan bentuk dari bakti kita kepada orang tua dan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkata lemah lembut kepada kedua orang tua ini juga menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga. Al-Imam Toisalah berkata bahwasanya Ibnu Umar pernah berkata kepadanya, wahai Toisalah, atakhafun nar antadkhulaha? Qultu na'am. Wahai Toisalah, apakah engkau takut masuk neraka? Ia berkata, iya, aku takut.
Qala wa tuhibbu an tadkhulal jannah? Qultu na'am. Dan apakah engkau ingin dimasukkan ke dalam surga? Ia mengatakan, iya aku suka dan aku ingin. Qala ahi walidak? Qultu indi ummi. Ya. Maka Ibnu Umar berkata kepada Imam Thaisalah, ya, berbuat baiklah engkau kepada kedua orang tuamu. Qultu indi ummi, ya. Thaisalah mengatakan yang ada hanyalah tinggal ibuku saja. Qala fa wallahi la in anta alanta lahal kalam wa at'amtaha at-ta'am la tadkhulunal jannah majtanabta al-mujibat. Wahai Thaisalah, demi Allah, jika engkau berkata lemah lembut kepada ibumu dan engkau memberikannya makan, maka pasti engkau akan masuk surga selama engkau menjauhi, ya, dosa-dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan yang sangat besar sekali, ya, bagi kita yang berbuat baik kepada orang tua, berkata lemah lembut kepada orang tua. Maka insya Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam surga bagi siapa saja yang berlemah lembut kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, melanjutkan firman-Nya, wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Rendahkanlah dirimu terhadap kedua orang tuamu dengan penuh kesayangan. Dalam potongan ayat ini Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan janaha dzulli. Wakhfid lahuma janaha dzulli. Ya, janah, ya, secara bahasa artinya adalah sayap. Dan zul, ya, artinya adalah kelembutan. Ya. Nah, para ulama mengatakan, ya, sang anak diperintahkan untuk merendahkan sayapnya kepada kedua orang tuanya karena dua hal. Ya. Yang pertama, ya, burung apabila ia memeluk anaknya dalam rangka untuk mendidik anaknya, maka sang induk burung ini akan merendahkan sayapnya. Ya, maka dari itu, ya, merendahkan sayap ini kinayah yang digunakan untuk cara mendidik yang baik. Ya. Maka dari itu, ya, ayat ini berisi perintah, ya, bagi kita untuk merendahkan diri kita kepada orang tua dalam bentuk menjaga dan memelihara kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Ya, sebagaimana orang tua telah menjaga dan mendidik sang anak dengan sebaik-baiknya ketika ia masih kecil. Kemudian yang kedua, ya, Allah menggunakan kata janaha dzulli, ya, sayap, ya, karena burung tatkala ingin terbang dan meninggi, maka ia mengepakkan sayapnya, ya, melebarkan sayapnya. Ketika sang burung ingin turun dan mendarat, maka dia merendahkan sayapnya. Ya, nah, maka dari itu, ya, merendahkan sayap ini menjadi kinayah, ya, dari sikap tawadu, rendah hati. Nah, ayat ini isyarat, ya, bagi sang anak untuk bersikap tawadu, bersikap rendah hati kepada kedua orang tuanya. Haram bagi sang anak untuk bersikap sombong, ya, tinggi hati, ya, merendahkan kedua orang tuanya, hukumnya haram. Ya. Setinggi apapun jabatan sang anak, ya, sebesar apapun kekuasaannya, sekaya apapun hartanya, tetap wajib bagi sang anak untuk bersikap tawadu, rendah hati kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena di balik kesuksesan sang anak, di balik, ya, jabatan sang anak, di balik kekayaan sang anak, ada perantara,
yang Allah jadikan sebagai perantara. Sehingga ia menjadi sukses, yaitu kedua orang tuanya. Ingat ya, susu ibu telah mengalir di darah sang anak ya. Dan itu akan terus ia bawa. Tidak akan bisa melepaskan dan juga tidak akan bisa mengembalikan jasa-jasa kebaikan sang ibu dan juga sang ayah. Maka ketika kita mendapatkan kesuksesan, ya, jangan melupakan kebaikan dan jasa kedua orang tua kita. Wajib bagi kita untuk terus berbakti kepada mereka dan juga merendahkan diri kita di hadapan kedua orang tua kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, "Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Wa qul, ya, dan katakanlah, Rabbirhamhuma, ya Allah, rahmatilah mereka. Ya, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita ya untuk mendoakan rahmat bagi kedua orang tua kita. Ya. Rahmat ini mencakup semua kebaikan. Baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Ya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala ya mengajarkan kepada kita kama rabbayani shaghira. Sebagaimana mereka telah mendidik aku ketika aku kecil. Nah, doa ini diajarkan kepada kita ya agar kita selalu mengingat jasa-jasa dan kebaikan-kebaikan kedua orang tua kita kepada kita. Dan diharapkan dengan membaca doa ini ya semakin lebih besar rasa sayang kita kepada, karena doa ini mengingatkan kepada kita atas kebaikan-kebaikan mereka. Mereka telah mendidik kita di saat kita sedang lemah. Mereka telah memberikan makan kepada kita di saat kita kehausan dan kelaparan. Dan mereka juga di saat kita kedinginan tidak bisa memakai pakaian sendiri. Kedua orang tua kita mendahulukan kebutuhan kita dibandingkan diri mereka sendiri. Mereka rela untuk tidak memakai baju asalkan anak-anaknya memakai baju. Mereka rela untuk tidak makan agar anak-anaknya bisa mendapatkan makanan. Dan mereka menjaga siang dan malam. Menjaga dari hal-hal yang membahayakan anaknya. Maka ketika orang tua sudah menginjak usia ya renta, ketika mereka sudah jompo, maka itulah saatnya bagi sang anak untuk membalas kebaikan-kebaikan orang tua. Walaupun ya seorang anak berbuat baik kepada orang tua, tetap ia tidak bisa membalas sepenuhnya kebaikan-kebaikan orang tua kita. Kenapa? Karena orang tua kita ya telah membuktikan jasa-jasa dan kebaikan mereka. Adapun kita belum tentu bisa membuktikan kita mampu melakukan hal yang sama seperti apa yang mereka lakukan terhadap kita. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika ini merupakan perintah untuk kita mendoakan rahmat bagi orang tua kita. Pertanyaannya, kapan seharusnya kita mendoakan kedua orang tua kita? Ya, Al-Imam Sufyan bin Uyainah, ya, beliau pernah ditanya, "Wahai Imam, berapa kalikah seharusnya seorang anak mendoakan kedua orang tuanya? Apakah dalam sehari sekali saja, ataukah sekali dalam sebulan, ataukah sekali dalam setahun, ataukah seumur hidup?" Al-Imam Ibnu Uyainah, ya, beliau mengatakan, ya, "Narju an nujzi'ahu idza da'alahuma fi awakhir tasyahhud." Ya, aku berharap cukup baginya jika ia berdoa bagi kedua orang tuanya pada setiap tasyahud di dalam sholat. Ya, ini adalah doa yang mustajab
waktu yang dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di akhir salat kita, ya, setelah kita membaca tasyahud, ya, salawat, kemudian jangan lupakan, ya, orang tua kita dalam doa-doa kita yang terbaik, ya, sebelum salam. Ini adalah waktu yang mustajab, ya. Dan ini sebagai bentuk, ya, pengamalan dari perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita selalu mendoakan kebaikan bagi kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, menjadikan kita semua sebagai anak-anak yang terus berbakti. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.